Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini memberikan kepada kita berupa nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembinaan malam hari ini. Insyaallah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Para marketer, para perwakilan, calon marketer, dan cabang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada malam hari ini, sebagaimana tema kita, yaitu insya Allah akan kita bahas, ya meskipun tidak lengkap, ya tentang sistem network marketing PT MHU. Ya, ini sebenarnya materi-materi yang cukup berat, cukup panjang. Ya, semoga yang bisa kita ringkas atau bisa kita ya pelan-pelan lah mengetahui bagaimana sistem daripada network marketing PT MHU. Ya, kita tahu bahwa dalam setiap perusahaan itu, dalam setiap PT, bahkan dalam sebuah komunitas atau organisasi pasti memiliki yang namanya eh, sistem, ya, yang sudah dibentuk sehingga kemudian sistem itulah yang kemudian dijalankan, ya, oleh perusahaan, oleh organisasi, oleh komunitas-komunitas lainnya. Tanpa sistem, perusahaan itu tidak akan kuat. Tanpa sistem, organisasi itu tidak akan kuat. Komunitas itu tidak akan kuat. Maka setiap ada perkumpulan pasti ada yang namanya sistem. Para marketer, para calon marketer, para perwakilan, calon perwakilan, cabang, calon cabang yang saat ini hadir dalam live kita atau pembinaan kita malam hari ini. Di sini ditampilkan oleh tim media kami, yaitu Dewan Direksi. Ya, di mana setiap perusahaan itu pasti ada namanya direksi, ya, yang memimpin langsung perusahaan, memastikan semua staf, memastikan semua tim itu berjalan sesuai dengan koridornya. Maka perlu kita kenal, ya, siapa-siapa saja dari tim daripada direksi PT MHU. Ya, tak kenal maka tak sayang. Baik, yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Zubair, LC MPD. Saya diberikan amanah sebagai direktur marketing, ya. Di sana ada job desk yang senantiasa saya lakukan sesuai dengan apa kewajiban saya sebagai direktur marketing, seperti pembinaan, kemudian memastikan sistem berjalan, memastikan sistem network itu maksimal, memastikan syiar itu jalan, dan seterusnya. Itulah tugas saya selaku direktur marketing. Di bawah saya ada staff-staff, ada tim media yang bantu support untuk mensiarkan di media sosial, membantu support untuk pengadaan flyer dan seterusnya, ya. Dan banyak lagi, tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Kemudian direktur utama, owner, ya, Haji Alfitrah Empiyama, atau biasa kita sapa Haji Aba Maher. Beliau yang aktif online, aktif syiar, baik itu dalam bentuk online di TikTok, di Facebook, dan media sosial yang lainnya, untuk mengajak, ya, mengajak orang-orang yang ingin bergabung menjadi agen PT MHU, ya, mengajak orang untuk bergabung di eh, PT MHU, seperti itu, ya. Kemudian beliau juga tugasnya selaku direktur utama, selaku owner, ya, beliau akan membuat apa namanya aturan-aturan, membuat eh, paket-paket, ya, kemudian memastikan maskapai itu aman, memastikan maskapai visa itu eh, keluar, tim-tim kita di Saudi, tim-tim kita di Indonesia
Ya, itulah kurang lebih tugas daripada owner atau direktur utama. Kemudian di sampingnya lagi ada direktur administrasi. Ya, tugasnya bagaimana memastikan semua berkas-berkas yang itu lengkap, yang memastikan semua tiket itu tersedia, visa itu tersedia, ya. Dan tugas-tugas yang lainnya selaku direktur administrasi, ya. Suara jelas? Iya, betul, suara jelas. Beliau juga punya staff-staff ya, staff administrasi ya, ada bagian finance, bagian keuangan ya. Nanti kalau tidak cair komisinya, tanya ke bagian keuangan, tanya ke bagian administrasi ya. Sampaikan ke mereka karena mereka yang kemudian mengolah berkas-berkas, memastikan itu marketernya, memastikan itu jemaahnya, yang kemudian komisi itu kita cairkan seperti itu ya. Jadi semua melalui finance atau keuangan. Saya pun juga memiliki staff juga namanya admin marketing. Jadi nomor yang ada di pendaftaran agen itu namanya admin kami. Admin dari marketing. Ya, jika ada yang ingin bergabung menjadi agen atau ingin tanya-tanya tentang keagenan bisa sama staff kami, yaitu staf administrasi. Lanjut, ini 3 direksi, stafnya kita belum masukkan, insya Allah. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya supaya kita kenal dengan tim-tim pusat yang ada di pusat. Ya, mungkin yang sering ke kantor itu sering ketemu dengan Abu Hanif, sering ketemu dengan uh, Mbak Dia, ya, selaku tim administrasi. Ini adalah jaringan sistem network marketing. Ya, jaringan ini harus kita pahami bersama supaya kita tidak salah dalam uh, memahami daripada sistem network marketing. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa setiap perusahaan itu ada sistem tersendiri yang mereka buat, di mana memastikan sistem ini kuat, sistem ini berjalan, ya sebagaimana semestinya. Jadi di atas itu ada pusat yang berwarna hitam. Ya, itulah yang tadi saya sebutkan direksi itu adalah yang warna hitam, pusat. Ya, yang memimpin seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Memimpin para pasukan yang ada di Indonesia, semua berjalan, semua bersyiar dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada cabang. Cabang juga sama warna hitam. Cabang ini tugasnya sama seperti pusat. Hanya saja dia berkuasa atau dia fokus di satu provinsinya. Jadi ketentuan cabang ini ketentuan yang sudah legalitas resmi ya berdasarkan surat dari Kemenak. Jadi PT MHU ini kan sudah memiliki izin ya, izin legalitas resmi dari pusat. Adapun cabang itu wajib juga memiliki surat resmi dari provinsi. Itulah yang kemudian saat ini kita lagi proses terus agar cabang di setiap provinsi itu ada. Hanya saja kan belum semua ada cabang ya dari setiap provinsi. Kemudian di bawahnya ada namanya perwakilan. Tadi tugasnya cabang apa? Di antaranya mereka membina para perwakilan yang ada di daerahnya. Ya, mereka membina perwakilan di provinsinya. Ya, jadi fokus dia pada provinsinya, tidak pada provinsi yang lain. Dari semua perwakilan, perwakilan ini banyak, ya, ada di setiap kabupaten. Idealnya seperti itu. Ada di setiap kabupaten atau kota, ya. Tidak mungkin hanya diisi satu perwakilan dalam satu provinsi. Provinsi itu sangat luas sekali. Bahkan kota atau kabupaten bisa jadi lebih daripada satu perwakilan. Karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak dijangkau oleh perwakilan dalam satu kabupaten. Karena setiap kabupaten atau kota itu kan berbeda-beda. Ada yang luas sekali, ada yang sedang, dan seterusnya. Jadi di bawahnya warna merah ada perwakilan. Cabang, apa-apa saja tugasnya. Nanti ada pembahasan khusus tentang perwakilan. Kita mulai dari perwakilan. Perwakilan ini warna merah. Apa tugasnya perwakilan? Nanti kita akan jelaskan setelah ini insya Allah. Nanti bisa ditampilkan
job desk daripada perwakilan. Di antaranya, perwakilan itu wajib memiliki kantor. Ya, tidak mungkin perwakilan dia siap jadi perwakilan tiba-tiba kita tanyakan mana kantornya, tidak ada. Ya, jadi kantor ini adalah kantor miliknya perwakilan, ya, kepunyaannya perwakilan. Karena ketika orang datang ingin mendaftar atau ketika marketernya itu mendapatkan jamaah, maka perwakilan itu harus bersiap di kantor menerima calon jemaah, ya. Itu wajib harus ada kantor. Kemudian apalagi? Mereka memiliki minimal 10 marketer, 10 agen, 10 pasukan. Tidak bisa kita katakan dia perwakilan kalau ternyata hanya satu agennya, hanya dua agennya, ya. Makanya kita tentukan minimal itu 10 agen. Di mana agen itu akan bergerak merekrut jamaah. Jadi tugasnya perwakilan itu ada dua. Yang pertama adalah merekrut agen, merekrut marketer, kemudian dia juga bisa merekrut jamaah sekaligus. Ya, jadi kita tidak larang. Beda nanti kalau cabang. Kalau cabang itu bisa aturannya kita tidak boleh nanti merekrut jamaah karena cabang itu ada tugas tersendiri yaitu memastikan perwakilan dan marketer di provinsinya itu eh, betul-betul terlayani dan seterusnya. Adapun perwakilan boleh dia merekrut jamaah. Dia mendapatkan komisi sesuai dengan rekrut jamaah. Kemudian perwakilan ketika agennya, ketika marketernya mendapatkan jamaah, maka perwakilan pun mendapatkan 500.000 per jamaah dari agennya, dari marketernya. Ya, makanya sering saya sampaikan para perwakilan perbanyak agennya di daerahnya. Karena semua yang didapatkan oleh marketernya, oleh agennya dari calon jemaah, maka itu akan komisinya mengalir kepada perwakilan sebesar 500.000 per jemaah. Untuk saat ini, bisa jadi nanti kita naikkan sampai 1 juta. Ya. Kemudian lanjut, warna biru. Warna biru itu adalah marketer, ya, agen yang mungkin tidak mau repot, tidak punya kantor, tidak mau repot merekrut agen, dia mau rekrut jemaah saja, cocok dia jadi marketer. Jadi kita tidak paksakan ya orang bergabung menjadi perwakilan ataupun marketer sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau dia mampu menjadi perwakilan, siapkan kantornya, dia rekrut agen juga. Kalau tidak mampu, jadi marketer biasa saja. Ya, jadi marketer biasa saja. Ya, saat ini sudah ada beberapa perwakilan yang sudah kita tunjuk, ya. Tinggal kita tunggu pergerakannya. Apakah dia merekrut agen ataukah dia mampunya merekrut jamaah saja? Kalau dia mampunya merekrut jamaah saja, berarti nanti kita turunkan dari perwakilan ke marketer biasa. Begitu berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, ya. Karena ada juga perwakilan sudah terbentuk agennya, hanya saja dia tidak bina agennya, tidak melakukan pembinaan pada agennya sehingga agennya pun santai-santai. Agennya pun tidak merasa dilayani oleh perwakilannya. Ini berarti tidak ada koneksi antara perwakilan dan marketer. Ya. Jadi seperti itu ya. Makanya ini menjadi bahan evaluasi bagi para perwakilan yang saat ini sudah kami tunjuk, ya, yang mungkin menginginkan perwakilan, ya. Kita silahkan, kita persilahkan, kita buka siapa yang bersiap jadi perwakilan, ya, tentu dengan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Adapun marketer tidak ada tugas lain selain merekrut jamaah saja, ya. Pokoknya di mana dia bersyiar, dia rekrut jamaah saja. Tidak ada kewajiban lain. Tidak mesti ada kantor. Kalau ada kantor lebih bagus supaya ketika ada jemaahnya datang orang akan percaya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Lanjut, itu ya sistem network marketing daripada PT MHU. Kalau kita ini jauh daripada MLM. Sama kalau kita apa namanya?
dalam sebuah produk, ya. Di sana ada produsen, di bawahnya ada konsumen, ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita ini mencari terus keagenan yang bergabung jadi agen. Kita inginkan siapa ini yang betul-betul serius jadi agen. Karena jadi agen atau jadi marketer bukan hanya sebutannya dia sebagai agen dan marketer, tetapi mereka betul-betul menjadi pejuang Baitullah, menjadi pesyiar Baitullah. Ya, jadi kalau kita jadi agen yang serius, yang betul-betul jadi marketer, ya, kita akan siap-siap berpenghasilan puluhan juta, siap-siap berangkat umroh free, siap-siap berangkat gratis. Karena program kita jelas, program 3 free 1. Sudah banyak siap-siap yang akan berangkat dalam waktu dekat, insya Allah Juli. Ya, Juli, Agustus, kita punya program 4 free 1, 3 free 1. Dan yang Makassar, 5 free 1. Di situ kan syaratnya jelas. KTP, itu hanya difoto saja, tidak usah dikirim KTP-nya. Pas fotonya dikirim. Ke siapa? Ke admin marketing. Ya, ada admin marketing yang terakhirnya 900. Ya. Kemudian apalagi syaratnya? Punya medsos. Ya, kenapa kita wajibkan itu marketer punya medsos? Supaya mereka juga bersiar di media sosial. Bukan hanya dia datangi orang, kemudian dia bersiar, tetapi juga harus medsos. Supaya tidak ketinggalan zaman. Ya, di antaranya ada FB, Facebook, ada IG, Instagram, ada TikTok. Nah, inilah saat ini medsos yang lagi naik daun. Sehingga para marketer itu wajib untuk memposting di medsosnya. Baik itu postingnya dokumentasi, video, foto-foto, ataupun memposting paket-paket PTMHU. Ya, harapannya supaya ketika ada yang bertanya, ketika ada yang ingin mendaftar, nanti langsung dihubungi nomor marketer seperti itu. Jadi kembali ke kita juga sebenarnya. Kemudian bayar 1,8 juta untuk marketing kits. Ini masih ada yang kurang, masih ada yang belum memahami ya terkait dengan marketing kits. Di situ kan ada note. Bayar 1,8 bisa dibayar setelah merekrut jamaah. Jadi kalau kita belum punya uang 1,8 untuk mendapatkan perlengkapan, untuk mendapatkan SK marketer, silakan cari saja dulu, syiar dulu, ya, cari siapa yang kita bisa rekrut. Satu orang kan paling kecil 3.500.000. Itu kalau kita potong 1,8, sisanya bisa kita cairkan seperti itu. Apatah lagi kalau ada yang komisi 5 juta, dipotong 1,8, kita kembalikan 3,2 juta. Ya, apa yang didapatkan 1,8 itu bukan tangan kosong, bukan pendaftaran hanya sekedar pendaftaran, tidak. Kami siapkan perlengkapan agen kepada para marketer, kepada perwakilan, supaya menunjukkan identitasnya sebagai pejuang Baitullah PTMHU, pesyiar Baitullah PTMHU. Apa diantaranya? Gamis, ya, jilbab bagi perempuan, baju batik bagi laki-laki, syal seperti yang saya pakai ini, syal, tas, ya, tas yang bisa kita tenteng, kemudian brosur satu rim loh, itu satu rim isinya 500 ya, 500 lembar. Kemudian ada kartu nama kita, ketika ada yang tanya mana kontaknya ini kartu nama saya. Ada spanduk yang bisa kita pasang, ya, bisa kita pasang di rumah kita, X banner yang modelnya berdiri, ya. Kemudian ID card juga, ya. Jadi itu yang kami berikan dari pembayaran Anda 1,8. Ya. Kalau ada yang merekrut marketer, ada yang merekrut agen, itu ada komisinya juga sebesar Rp500.000. Ya. Jadi boleh merekrut agen, boleh juga merekrut jemaah. Job desk-nya 2. Job desk-nya ada 2. Yang pertama adalah merekrut jamaah seluruh Indonesia. Jadi rekrut jamaah itu tidak terbatas dalam satu provinsi.
tapi dimanapun kita boleh merekrut jamaah. Makanya saya bilang punya medsos, karena medsos itu menjangkau seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Ya, makanya rekrut jamaah seluruh Indonesia. Ya, kita punya keluarga di Sumatera, kita punya keluarga di Papua. Telepon dia, arahkan dia untuk mendaftar sebagai jemaah. Ya, tugas kita marketer apa? Memastikan berkas-berkasnya itu kita kirim ke pusat, ke admin pusat. Ya, apa namanya? Eh, kita bantulah mereka karena kita sebagai agennya dia. Ya, kemudian nanti bisa dibantu oleh perwakilan setempat. Ya, perwakilan setempat. Ya, terkait dengan perlengkapan umrohnya seperti itu. Ya, jadi sudah banyak kita sebarkan ke beberapa daerah terkait dengan perlengkapan umroh. Perlengkapan umroh berdasarkan laporan dari perwakilan ketika sudah ada jemaah di situ. Ya, sudah ada jemaah di situ. Jadi bertahap ya. Jadi kalau ada satu pendaftar, tidak mungkin kita langsung kirim satu itu. Biasanya kita tunggu dulu sampai terkumpul berapa, baru kita kirimkan perlengkapan umrohnya. Kemudian wajib posting MHU. Apa job desk-nya? Marketer. Wajib posting MHU. Yang seperti yang saya katakan. Foto atau video di medsos. Minimal. Ini minimal ya. 1 kali dalam seminggu. 1 kali. Minimal. Ya. Maka kalau medsos kan harusnya tiap hari kita share. Tapi kita kasih batasan minimal 1 pekan sekali. Supaya apa? Supaya menandakan bahwa kita ini bersyiar. Ya, kita ini mengajak orang ke Baitullah, baik dalam bentuk offline maupun dalam bentuk online. Apa rules-nya? Rules-nya wajib mengikuti semua aturan MHU. Tidak kita sebutkan detailnya, apa aturannya MHU. Di antaranya saja saya sebutkan. Di antaranya, agen atau marketer tidak boleh menerima uang jemaah 1 peser pun. Tidak menerima keuangan jemaah, baik itu DP maupun perwakilan. Pelunasan. Marketer maupun perwakilan tidak boleh menerima keuangan jemaah. Itu karena apa? Karena sudah banyak pengalaman agen tidak menyetorkan ke pusat. Dia kumpulkan keuangan jemaah, kemudian dia tidak setorkan ke pusat. Itu sudah pelanggaran. Hati-hati. Bisa jadi kita keluarkan SK pengeluaran, ya SK kita keluarkan marketer yang berani-berani menerima uang jemaah ya tanpa pertanggungjawaban. Ya, ini sering kita wanti-wanti karena sudah banyak pengalaman yang terjadi, bukan hanya di PT MHU. PT MHU juga pernah terjadi. Jadi, sudah banyak yang terjadi. Kumpulkan 100 jemaah, DP-nya semua sama dia, dia menghilang tanpa jejak. Akhirnya apa? Yang dituduh adalah PT-nya. Padahal mereka yang tidak bertanggung jawab. Nauzubillah. Ya, itu hati-hati dalam mengumpulkan namanya keuangan. Semua terpusat dalam transfer ke PT MHU. Rekening resmi PT MHU. Jadi jangan coba-coba ada yang menerima keuangan jamaah melalui rekening pribadi. Ya, itu aturan kita. Di antara aturan yang lainnya, menjaga nama baik PT MHU. Kita kalau kita sudah bergabung dalam perusahaan, ya harus kita menjaga nama baik PT MHU. Tidak kita katakan bahwa PT MHU tidak memiliki kekurangan, pasti ada kekurangan. Apakah kemudian kekurangan itu kita sebarkan? Ya, kita bagikan kepada seseorang, ya, supaya tidak mendaftar, supaya apalah gitu ya. Kalau memang tidak cocok dengan PT MHU, silakan daftar atau menjadi agen di travel lain. Ya, karena kalian sudah bergabung di keagenan PT MHU, maka selayaknya Anda menjaga nama baik PT MHU. Ya, itu di antara aturan-aturan yang kita akan sebutkan secara detail insya Allah.
Itu hanya beberapa saja. Lanjut. Itu yang daftar resmi yang bayar 1,8. Iya kakak. Jadi kakak kalau mau langsung mendapatkan perlengkapan agen, kakak langsung bayar 1,8. Ya. Kalau kakak belum memiliki uang 1,8, boleh rekrut jemaah dulu. Begitu dapat jemaah, komisinya kita potong 1,8. Oke, sekarang secara cepat saja, apa ketentuan daripada perwakilan? Ini yang tadi saya sebutkan. Ya, syarat yaitu memiliki minimal 10 marketer binaan di provinsinya. Ya, di provinsi kita batasi fokus pada provinsi karena provinsi kan cukup luas. Maka dia fokus merekrut agen atau marketer di provinsinya minimal 10. Kemudian memiliki kantor seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian memiliki medsos sama kurang lebih dengan marketer, ya. Identitas itu juga sama. Kemudian pas foto sama juga. Pembayarannya juga sama. Pembayarannya antara marketer dan perwakilan sama saja, 1,8. Tidak ada perbedaan, ya. Hanya saja posisinya membedakan. Posisi yang membedakan. Ada yang tugasnya merekrut agen, ada yang tugasnya merekrut jamaah saja. Seperti itu. Ya, daftarnya wajib isi link, betul. Ya, link sudah kita sebarkan, baik itu di WhatsApp, baik itu di Telegram, baik itu di apa namanya, di link ya, link yang kita sudah sebar, ya. Supaya apa? Supaya terdata database-nya, ya. Kita tahu, oh asalnya dari mana ini. Kita tahu di mana alamatnya. Kita tahu nomor rekeningnya, itu yang paling penting. Nomor rekening itu yang paling penting. Bagaimana kita mau cairkan sementara tidak pernah isi link. Ya, kita mau cairkan komisi tidak pernah isi link. Ya, begitu juga kita mau berikan SK marketer. Ya, kalau dia tidak isi link, tidak bisa kita berikan SK. Karena dalam SK itu kan ada nomor KTP, SK itu ada alamatnya, SK itu ada nama lengkap kita, seperti itu ya. Jadi isi link, di mana didapatkan banyak tersebar, bisa di apa namanya di Japri admin marketing kami atau bisa melalui link Telegram. Telegram sudah cukup lengkap ya kami kirimkan. Ada yang tanya tentang izin, download saja. Ada yang tanya tentang apa namanya, tentang legalitasnya, itu download saja. Ada yang mau tahu tentang materi apa kompro, company profile PT MHU, itu bisa di-download saja. Jadi sekarang sudah sangat mudah. Tinggal kita bagaimana inovasi untuk print itu eh, apa namanya SK kita print itu, apalagi ada juga file spanduk kita kirim, ya seperti itu. Ya, tinggal kreativitas kita karena pusat sudah mengirim semua file-file yang dibutuhkan oleh marketer, oleh perwakilan. Job desk kita lanjut. Merekrut jamaah seluruh Indonesia sama tugasnya dengan marketer. Boleh merekrut jamaah seluruh Indonesia. Ya, konfirmasi ke admin jika kita sudah memiliki jamaah. Merekrut marketer binaan. Hanya bisa merekrut marketer binaan di dalam satu provinsi saja. Artinya fokus pada provinsinya. Di situ ada kecuali status perwakilan eksklusif. Maka bisa merekrut di provinsi lain. Siapa yang menentukan perwakilan eksklusif? Yaitu tim pusat. Ya, tim pusat akan menentukan siapa yang berhak untuk menjadi perwakilan eksklusif. Karena penunjukan ini tidak mudah. Dia harus punya channel. Dia harus punya kenalan seluruh Indonesia. Sehingga maksimal dalam menjadi perwakilan eksklusif. Itu ada apa namanya materi tersendiri. Ya, karena ada beberapa yang minta, tapi dia punya kekuasaan hanya 2 provinsi saja. Sehingga belum bisa kita jadikan sebagai perwakilan eksklusif. Kemudian apa kewajibannya lagi? Mengadakan CMU, coaching marketer, minimal 2 kali dalam sebulan. Kalau tidak mampu membina, kalau tidak mampu mengcoaching agennya,
2 kali saja dalam sebulan, jangan dipaksakan menjadi perwakilan. Berarti Anda belum layak, Anda belum berpotensi menjadi perwakilan. Karena memimpin marketer saja tidak mampu. Ya, makanya harus terus diingatkan marketer binanya untuk bergerak, untuk bersyiar seperti itu. Kemudian wajib mengadakan SDB, kewajiban perwakilan itu ada juga kewajiban lain seperti SDB. Apa itu SDB? Safari dakwah Baitullah di masyarakat, ya, di masyarakat secara umum, baik itu di masjid, di majelis taklim, komunitas-komunitas, ya, kemudian pengajian-pengajian, instansi-instansi, kantor-kantor, sekolahan, guru-guru dan seterusnya, banyak tempat diadakan SDB, Safari Dakwah Baitullah. Minimal 2 kali dalam sebulan, itu sudah sangat mudah ya kita bersyiar atau safari dakwah Baitullah. Kemudian terakhir wajib posting MHU, ya, baik itu foto, video di medsos minimal 1 kali dalam sepekan. Rules, wajib mengikuti semua aturan MHU, sama ya kurang lebih dengan marketer. Yang kedua, apabila tidak mengadakan CMU, tidak mengadakan SDB, ya, safari dakwah Baitullah, dan tidak posting di medsos, ya, minimal 1 kali dalam sepekan, maka 500.000 itu tidak dicairkan. Jadi perwakilan ini, ya, memastikan semua itu berjalan, karena kita akan pertimbangkan apakah layak perwakilan ini mendapatkan 500.000 atau tidak, berdasarkan evaluasi, berdasarkan pembinaan. Makanya setiap perwakilan itu kita bentuk grup khusus, di mana grup itu terdapat marketernya. Ketika dalam grup tersebut tidak bergerak, berarti perwakilannya yang bermasalah. Bisa jadi marketer tidak terbina sehingga marketer itu tidak mau dibina oleh perwakilan. Itu karena apa? Karena tidak ada leader kita, tidak ada pimpinan yang mengarahkan para marketer. Padahal mestinya mereka harus kerjasama antara perwakilan dan marketer agar maksimal, agar berjalan tim daripada perwakilan dan marketer. Seperti itu. Lanjut, itu ya. Perwakilan yang saat ini kita tunjuk sebagai perwakilan, maksimalkan untuk merekrut agen sebanyak mungkin. Ya, agen sebanyak mungkin. Setiap ada orang yang kita temui, apatah lagi itu orang yang berpengaruh di masyarakat, rekrutlah dia jadi agen. Ya, rekrut dia jadi agen kita. Ya, karena dari dialah yang kemudian bisa mendatangkan jemaah. Ketika ada jemaah dari agen, maka perwakilan mendapatkan 500.000 dari jemaah agen. Seperti itu. Kita mau data ini, siapa-siapa yang mendaftar, siapa-siapa yang tidak mendaftar. Ya, maka ini link ya, ini link kita, link database para marketer, link database para perwakilan yang sudah kita buat. Itu mudah sekali untuk kita mengisi ya, karena itu hanya kita minta identitasnya ya. Ini tidak kita sebarkan keluar, tidak ya. Kita jaga data-data marketer, kita jaga data-data perwakilan ya, karena dalam perusahaan kan wajar kalau kemudian diminta datanya, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita perlukan seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan penataan, kami ya harapkan untuk melengkapi pertanyaan berikut. Kami harap kejujurannya ya, tidak asal mengisi ya. Jangan KTP-nya KTP orang lain, pengisian data ya. Kemudian ada nama jangan pakai nama samaran, nama asli sesuai dengan KTP kita. Nomor KTP, NIK ya, marketer maupun calon marketer ataupun perwakilan ya. Kemudian jenis kelamin ya, itu kan tinggal klik saja itu laki-laki atau perempuan ya. Kemudian tempat lahir. Nah, tempat lahir itu kita pilih di mana ya, di Makassar kah, di Aceh kah ya.
Jakarta kah, bulan lahir, bulan, tanggal, tahun, itu tinggal klik saja itu. Ya, misalnya Juni ya 2024, tinggal klik saja. Ya, tanggalnya dan seterusnya ya, sesuai dengan KTP-nya tentunya ya. Telepon dan WhatsApp yang aktif ya, harus yang aktif, jangan masukkan yang tidak aktif. Atau ya, bagaimana kita komunikasi sekarang kan zamannya bukan lagi telepon biasa ya, jadi WhatsApp yang aktif supaya kita mudah untuk koordinasi komunikasi. Contoh penulisannya sudah kita tuliskan +62 ya, bukan kosong tapi plus ya, banyak juga yang salah dalam mengisi. Kemudian telepon dan WhatsApp alternatif ya, maksudnya kalau kita sudah punya nomor ya kan, pasti istri kita punya nomor, masukkanlah nomor istri kita. Kalau tidak punya, belum punya pasangan, masukkan nomor orang tua. Supaya apa? Misalkan ya, HP kita hilang semua nomor kita, kita bisa hubungi nomor alternatifnya, nomor orang tuanya, nomor saudaranya, seperti itu. Supaya kita tidak lost kontak, ya, tidak terlepas daripada kontak dengan pusat, dengan perwakilan. Kemudian lanjut, apa sudah memiliki SK? Ya, kalau belum, tulis saja belum. Atau klik, bukan tulis ya, klik. Kalau sudah ada SK, ya klik yang sudah ada SK. Sejak kapan bergabung? Ya, kalau hari ini, klik aja hari ini. Ya, misalnya tanggal hari ini, tanggal berapa? Tanggal 1. Sudah selesai. Ya, apa perannya? Apa perannya saat ini? Kedudukannya, apakah dia sebagai cabang, ataukah dia perwakilan, ataukah dia marketer atau calon perwakilan atau calon marketer. Itu tinggal diklik saja, yang mudah. Lanjut, nama referensi. Ini nama referensi ini menentukan siapa yang ajak kita, ya, siapa yang mengajak kita sebagai agen. Kalau ada perwakilan yang mengajak kita sebagai agen, maka dia akan menulis perwakilannya. Kalau ternyata dia tidak ada, dia kenal, tidak ada yang dia rekrut, maka dia tidak masalah menulis pusat, ya. Dia tulis pusat, berarti pusat yang merekrut dia sebagai agen. Ya, karena kan kita merekrut ya agen, perwakilan pun merekrut agen. Ya, jadi harus menuliskan namanya siapa yang merekrut. Kalau tidak ada, boleh dituliskan pusat saja. Kemudian apa nomor HP referensi? Ya, kalau ternyata yang merekrut itu ada, wajib ada nomor HP-nya supaya kita mau pastikan apakah betul dialah yang merekrut. Ya, kalau ternyata tidak betul, berarti dia tidak berhak mendapatkan 500.000 dari rekrutan agennya. Seperti itu ya. Jadi kita harus cek and recheck apakah betul itu agen direkrut oleh mereka, sehingga barulah kemudian kita cairkan komisi perekrutan agen, yaitu 500.000 per agen atau per marketer. Lanjut statusnya. Ya, status kita apa? Menikahkah atau lajang? Ya, belum menikah. Ya, seperti itu. Sudah pernah umrah atau belum? Ya, klik saja. Oh, sudah, tapi di travel lain. Tulis saja, apa, klik aja sudah. Belum, ya. Berarti siap-siap umroh bersama PT MHU. Alumni jemaah umroh MHU. Ya, untuk alumni, ya, itu ada kemudahan merekrut, apa namanya, membayar perlengkapan itu hanya cukup 1,3 saja. Karena mereka tidak perlu lagi seragam, mereka sudah punya seragam. Jadi cukup 1,3 saja, Anda sudah berhak menjadi agen, ya, kemudian mendapatkan perlengkapan di luar seragam. Jadi hanya dengan membayar 1,3 saja, ya. Adapun yang belum berumroh bersama PT MHU itu tetap wajib untuk membayar 1,8. Lanjut, nama pemilik rekening. Siapa siapa pemiliknya, siapa namanya, ya. Ya, nama pemiliknya. Nama itu, nama rekening sama dengan nama identitas kita, ya. Karena jangan sampai kita cairkan komisinya tiba-tiba kaget, oh kenapa dikirim ke atas nama ini, padahal dia sendiri menulis di database-nya, ya. Usahakan nama sesuai dengan nama rekening sesuai dengan identitas kita, ya, supaya sesuai. Kemudian nama bank, ya, nama bank tulis saja,
Ya, contoh BSI, BRI, Mandiri, BCA. Kita minta usahakan bank nasional, jangan bank lokal. Kalau bank lokal biasanya sulit untuk kita cairkan. Kalau bank nasional seperti BRI kan tersebar seluruh Indonesia. Ya, jangan tiba-tiba bank Papua, bank Aceh, bank Medan. Janganlah, itu kan menyulitkan kita mencarikan komisi. Kecuali kalau Anda tidak mau terima komisi, tidak apa-apa. Ya, usahakan bank nasional seluruh Indonesia bisa dijangkau. Ya, memudahkan untuk pencairan komisi. Nomor rekening, ya nomor rekening tidak usah pakai kode-kode. Ya, kode itu tidak usah. Sekarang kan sudah canggih. Ya, langsung aja tulis apa namanya nomor rekening kita mulai dari A sampai Z. Tidak usah tulis, oh kodenya apa ya? 021. Tidak usah. Ya, fee untuk marketer kapan dicairkan? Ketika kakak merekrut agen. Ya, nanti kita konfirmasi ke admin, dicek apakah betul, nanti kita cairkan. Di sini kan sudah ada loh yang kita cairkan. Tadi ada namanya Ustadz Irwan, ada namanya Ustadz Imam, ya kan kita sudah cairkan rekrut agennya. Coba tanya mereka, betul nggak dicairkan? Ya, kalau tidak betul, konfirmasi. Pekerjaan saat ini, apa pekerjaan Anda? Ya, wira swasta, jualan apa? Ya, atau PNS kah, atau apalah. Ya, ya sesuai dengan pekerjaan kita saat ini. Kemudian asal provinsi. Lanjut, kita berada di provinsi mana? Sulawesi Selatan kah? Sumatera Selatan kah? Sumatera Barat kah? Ya, silahkan. Asal kota atau kabupaten. Ya, kalau di Sulawesi Selatan apa namanya? Makassar kah? Atau Maros? Atau Jeneponto? Atau Bulukumba? Kecamatan kita apa? Ya, kecamatan A, B, C, D. Alamat rumah, Jalan Anggrek, Gang nomor 123. Ya, itu hanya database saja ya. Ya, siapa tahu nanti uh, tim pusat mau datang ke sana kan, tinggal cari alamatnya. Terus masih ada lagi pertanyaannya? Turun lagi. Nah ini nih, jika ingin bergabung menjadi marketer resmi, ada dua opsi. Kita mau opsi pertama ini, atau opsi kedua. Opsi pertama langsung transfer ke rekening pusat, konfirmasi ke admin marketing, memastikan uangnya itu terdaftar, ya. Atau nunggu pemotongan fee. Ya, nanti kalau rekrut jamaah, ya begitu dapat komisi nanti kita potong komisinya 1,8. Klik aja di situ, siap bayar 1,8, berarti langsung transfer saja. Klik siap pemotongan fee, berarti tunggu. Ya, tunggu perlengkapannya. Nanti dipotong, baru kita kirim perlengkapannya. Kemudian sudah bayar 1,8, kalau sudah bayar, klik yang sudah bayar. Kalau sudah pemotongan, klik yang sudah pemotongan. Oke, lanjut. Ukuran baju. Ukuran baju yang menentukan. Kalau kakak ini sudah membayar 1,8, kita mau memastikan ukurannya kakak itu apa. Ya, kan kita mau kirim seragam. Ya, kalau XL tulis XL. Kalau misalnya yang lain, misalnya double XL atau triple XL misalkan, silakan dicatat di situ. Baik, lanjut. Jika belum bergabung di grup MHU, silakan tekan kirim. Setelah itu ada link disiapkan, kemudian ditekan untuk bergabung di grup WhatsApp, ya, atau calon marketer. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Ya, tidak usah diisi, mungkin saya kira sudah paham semuanya tentang database, ya, terkait dengan data marketer maupun data perwakilan seperti itu. Ya, sudah 1 jam, kurang lebih 1 jam ya. Untuk materi sudah cukup, insya Allah kita akan lanjut pada pembinaan berikutnya. Sekarang kita mau jawab beberapa pertanyaan yang ada di komentar, ya. Nah, apa ya, saya bacakan berkaitan tentang materi kita hari ini. Maksudnya maksudnya disupport dari pusat kah? Apa ini maksudnya ini? Kalau daftar marketer dan daftar umroh sekalian, harus bayar berapa? Bayar 1,3 atau tetap
1,8. Kalau kakak umroh bersama MHU kan dapat perlengkapan, ya. Maka nanti pulang kakak hanya bayar 1,3, tapi tidak mendapatkan seragam karena sudah punya. Oke? Bunda Agustri, fee untuk marketer yang berhasil mengajak marketer, kapan akan dibayarkan? Langsung kakak, langsung kita cairkan. Intinya konfirmasi ke admin bahwa kitalah yang merekrut agen, kitalah yang merekrut marketer. Cukup bayar DP apa ini 5, sudah cukup. Iya, kalau untuk DP umroh ya bayar 5 juta. Tapi kalau marketer itu tidak boleh DP, langsung 1,8. Ya, langsung 1,8. Saat agen baru mendapatkan jamaah, langkah selanjutnya bagaimana? Ya, berarti nanti kalau ingin dicairkan komisinya, kita potong dulu 1,8 untuk keagenan, untuk mendapatkan perlengkapan. Jadi saat ini kita sudah tentukan 1,8 juta. Bisa jadi mungkin akan naik. Ya, seperti biasa disampaikan oleh owner kita. Ya, kalau ada yang protes dengan 1,8, bisa dinaikkan sampai 5 juta. Ya, sampai 10 juta. Hati-hati. Ya, cepat bayar 1,8. Ya. Dan kita tidak tahu ya, namanya aturan ya. Aturan. Kalau memang banyak yang protes, kenapa ini 1,8? Kenapa tidak gratis saja? Hati-hati. Bisa jadi Anda yang merubah aturan. Ya, ini sudah tidak kita beratkan. Kita berikan keringanan ya. Itu pun kita berikan perlengkapan, bukan tangan kosong. Izin bertanya, kalau jemaah bayar DP, apakah marketer dapat komisi juga? Belum kakak ya? Ya, kalau jemaahnya DP 5 juta, komisinya 5 juta. Apa yang didapatkan oleh PT? Ya, kita kan ingin bayar tiketnya dulu seperti ya. Nanti kalau pelunasan atau jemaah berangkat, itu kita usahakan untuk pencairan. Ya. Izin bertanya Ustaz, misal ingin jadi agen, apakah bisa mencari marketer dari luar daerah? Marketer boleh rekrut, tapi untuk jadikan binaan itu belum bisa kita izinkan kecuali dalam satu provinsi. Ya, silakan rekrut. Ada saudaranya di daerah provinsi lain, silakan rekrut. Hanya saja belum lintas provinsi. Ya, belum lintas provinsi. Tidak bisa dijadikan binaan kita. Fokus pada provinsinya. Untuk referensi siapa tahu dari TikTok. Ya silakan kakak live di TikTok. Begitu ada agen yang ingin mendaftar, ya arahkan dia daftar dan tulis referensi atas nama kita. Karena kitalah yang merekrut. Ustaz, persyaratan buka perwakilan itu tadi kakak ya, kakak Lintang, itu tadi sudah saya jelaskan materi tentang perwakilan. Ya, ya mungkin kakak terlambat ya. Kapan dimulai pendaftaran marketer yang fee-nya dipotong dari pihak travel? Nanti kalau kakak sudah dipotong komisinya, baru resmi menjadi marketer. Ya, karena kita akan berikan SK, kita akan berikan seragam. Pak Haji, ini misalkan agen kita ngambil paket 3 per 1. Kita sebagai perwakilan dapat apa? Dapat 500.000 per jamaah. Ya, agen kita dapat free-nya, gratis. Kita ini sebagai perwakilannya mendapatkan 500.000 per jamaah. Ya, 500.000 itu dari jamaah ya, bukan dari yang agen gratis itu. Karena agen gratis kan tidak ada komisinya, seperti itu. Kalau bisa merekrut marketer 10 orang dan bisa membina, apakah status menjadi perwakilan secara otomatis atau menunggu konfirmasi dari pusat? Jadi tetap harus konfirmasi. Kalau memang kita sudah punya agen kita 10, nanti dibentuk grupnya dari pusat. Ya, masukkanlah semua marketernya, nanti kita beri perwakilan. Ya, SK perwakilan. Ustadz, kalau misal kita baru masuk jadi marketing, terus tiba-tiba ada yang pengen ikut daftar jadi marketing dari kita, boleh. Berarti kita sebagai perwakilannya. Ya, tapi itu tadi minimal 10 marketer yang kita rekrut. Ustadz, jika kami di luar negeri, tapi kami dapat konsumen, apa sama dengan saudara kami yang marketer di Indonesia? Ya, kalau sebagai jamaah, kalau kita sebagai agen rekrut jamaah boleh. Kita tinggal di luar negeri, tinggal telepon.
ya daftar jadi jamaah. Berarti itu jamaahnya kakak Suhaini. Ustaz, apakah saya dapat komisi rekrut marketer sementara saya posisi marketer juga? Iya, dapat komisi Bunda Bu Haji. Ya, dapat komisi rekrut marketer ketika marketernya itu mendaftar dan menulis menulis nama referensi yang, ya. Syarat jadi perwakilan eksklusif tadi sudah jelaskan, kakak, jika punya channel ya di banyak provinsi, ya misalnya dia menteri mau jadi perwakilan boleh, kita jadikan perwakilan eksklusif. Kenapa? Karena jangkauannya dia seluruh Indonesia, itu bisa kita berikan SK sebagai perwakilan eksklusif. Formulir saya mencantumkan Bank Jabar. Ya, kalau bisa konfirmasi ke admin marketing supaya direvisi ya. Kalau ada Bank Jabar, Bank Jakarta, ya usahakan direvisi. Japri saja admin marketing kita, minta untuk diganti nama bank kita. Tidak usah tulis ulang lagi atau mengisi link lagi. Kalau sudah DP calon jemaah, kapan keluar fee-nya? Setelah pelunasan, kakak ya. Setelah pelunasan atau saat jemaah berangkat kita cairkan. Untuk jamaah yang ambil program berangkat dulu baru kemudian fee-nya dibayarkan kapan? Dibayarkan saat jemaah berangkat. Ini banyak yang salah paham. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau 3 tahun berarti nunggu pencairan 3 tahun. Salah. Anda salah. Saat jemaah berangkat kita cairkan. Berapa komisinya? 5 juta kita cairkan. Seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir kalau jemaah kita mengambil program cicilan. Ya. Kemudian apa ini? Misal market sudah dapat perlengkapan agen 1,8, terus beliau mau berangkat umroh apakah bayar lagi? Iya kakak, kan beda antara perlengkapan umroh dan perlengkapan agen. Kalau perlengkapan umroh kan ada kopernya, lebih lengkap lagi. Kalau agen itu tidak perlu pakai koper karena itu hanya identitas kita sebagai agen, ya. Kalau koper nanti kalau mau berangkat, ya. Saat marketer yang dapat jamaah luar daerah, boleh kakak, kan merekrut jamaah di luar daerah seluruh Indonesia boleh. Medsos, apakah harus nama pribadi? Ya sebaiknya jangan nama-nama samaran. Kan sudah saya contohkan, Muhzubair MHU, Alfitrah Piyama MHU. Tulislah nama kita. Kenapa kita malu? Nggak usah malu. Ya, jangan pakai nama-nama sesuatu, nama-nama aneh-aneh seperti itu ya. Boleh ke atas nama komunitas, boleh aja kalau bisa ya. Kalau bisa atau buat 2 saja, 1 komunitas, 1 pribadi kita, supaya kan kita lebih dikenal. Jika dapat 5 jemaah semua ambil program berangkat dulu, bayar setelah, apakah marketer bisa langsung berangkat dengan 5 free 1? Bisa kakak, ya. Kakak Siswandi Sopeng, kalau kakak merekrut jemaah 5 orang, misalnya 5 free 1 ya, semuanya menggunakan sistem Amitra Syariah, kakak bisa berangkat gratis, ya. Tidak usah kakak ambil cicilan lagi, ya. Kakak berangkat free gratis, meskipun semua yang kita rekrut, jemaah yang kita rekrut itu program cicilan, ya, atau menggunakan program Amitra Syariah. Apakah perwakilan bisa merekrut calon jemaah? Bisa kakak ya. Perwakilan 2 tugasnya, merekrut agen, begitu juga merekrut jemaah. Dan kita berikan sesuai dengan komisinya. Marketer apa diizinkan memiliki kantor agar lebih meyakinkan calon jemaah? Iya kakak, lebih bagus. Ya, berarti itu inovasi, itu kreativitas daripada marketer untuk menarik jamaah untuk mendaftar melalui dia. Tolong nomor referensi nomor aktif marketing. Ada kakak yang terakhirnya 1900. Ya, nanti kita share lah nomor admin marketing. Ya, silakan yang mau komunikasi dengan mereka, ya insya Allah akan dibalas. Insya Allah fast respon admin marketing kita. Namanya Mbak Ima. Maaf. Kemudian apa syarat jadi marketer? Tadi sudah dijelaskan ya kakak ya, syaratnya sudah kita sebutkan. Ya, nanti bisa dilihat lagi brosur kembali ya. Ini cukup banyak ya yang bertanya. Mungkin saya tidak bisa jawab semuanya. Ya, setidaknya sudah sebagian besar lah saya jawab.
Mudah-mudahan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya jawab sekitar 3 pertanyaan lagi ya. Ustaz, saya sudah memiliki agen 13 orang. Masya Allah, berarti sudah bisa ini. Cuma baru 1 orang yang bayar, yang 12 orang potong fee. Ya, apakah bisa saya sudah termasuk perwakilan? Bisa kakak ya. Ya, tapi pastikan orang yang kita ajak itu betul-betul dia menjadi pejuang Baitullah. Jangan orang-orang kita ajak itu anak bayi, anak bayi, anak kecil. Ya kan, tidak mungkin. Ya, memang orang-orang yang kita rekrut itu mereka siap untuk menjadi pesyiar Baitullah, bukan sembarang rekrut kita. Ya, memang orang-orang yang mampu berpotensi menjadi marketer. Kalau sudah ada jamaah, gimana manasiknya? Manasiknya di daerahnya nanti insya Allah ya. Sebenarnya kondisional saja ya. Karena kita sudah adakan sudah banyak manasik yang kita jalankan. Seumpama orang ini sudah kita closing sebagai calon jamaah tabungan umroh, tiba-tiba dia mau jadi agen karena tergiur dengan fee dan mau membatalkan transaksi tadi, apakah dia akan diterima jadi agen MHU? Jadi kalau kakak sudah rekrut dia sebagai jemaah, dia tetap harus jadi jemaah, ya. Kakak masih berhak mendapatkan komisi sebagai rekrut jemaahnya. Kalau dia mau jadi agen silahkan. Nanti kalau dia mau jadi agen silahkan jadikan dia marketer binaan kita. Beli perlengkapan dulu buat contoh boleh. Berbayar 1.500.000 untuk perlengkapan, kemudian ongkir 150.000, nanti kita kirim. Ya, misalkan yang mau buat kantor dan mau pasang patung, yang mau menaruh koper di situ boleh. Nanti bisa untuk pajangan, ya, untuk pajangan. Dari fee kita, apakah bisa kita gunakan untuk dijadikan cashback ke jamaah, buat kasih promo tambahan? Bisa kakak. Misalkan free paspor, betul. Ya. Oh itu sudah ada jawaban kita itu, nomor admin marketing. Jadi kakak ini kan punya kreativitas, harusnya punya kreativitas, punya inovasi. Kalau kakak ini ingin menarik jamaah, berilah dia hadiah. Apakah free paspor kah? Apakah kita berikan jilbab kah? Apakah kita kasih sejadah kah? Itu kembali kepada kita. Karena kan kita ingin merekrut dia, ambil hatinya dia. Ya, ya, jadi seperti itulah. Jangan terlalu pelit kita sebagai marketer. Semuanya kita mau ambil komisinya. Ya, sehingga jamaah tidak ada yang kita berikan. Ya, nauzubillah. Ya, kan komisinya besar, sampai 5 juta. Masa kita tidak mau berkorban untuk free paspor yang hanya 350.000. Apalagi sekarang ada vaksin meningitis. Itu vaksin itu sekitar standarnya 350.000. Coba kita gratiskan juga itu. Ya, kita gratiskan juga itu supaya jemaah merasa kita layani dan kita berikan free untuk mereka. Nanti dia akan repeat order sama kita lagi. Karena apa? Karena dia akan berbicara kepada keluarganya bahwa yang ingin daftar jadi jamaah hubungi agen A. Seperti itu. Baik, mungkin sudah cukup ya pertanyaan. Saya belum bisa buka pertanyaan yang langsung ingin bertanya langsung. Silakan boleh japri saya atau boleh japri admin marketing yang mungkin belum terjawab daripada pertanyaan-pertanyaan. Ya di sini sudah diposting nomor admin kita nih. Ya, coba dicek di komentar. Ya di situ ada nomor admin marketing kita. Silakan ditanyakan hal-hal yang berkaitan tentang marketing, insya Allah akan dijawab seperti apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Boleh juga japri dengan saya, ya nanti kita komunikasi lah, ya. Ini nomor admin marketing, coba di screenshot kakak ya, di screenshot. Itu kan yang sebar informasi pembinaan itu kan admin marketing itu nomor admin marketing itu yang sebar informasi pembinaan malam hari ini. Itu bukan nomor saya, itu nomor admin marketing kita. Jadi silakan tanyakan ya yang hal-hal yang ingin ditanyakan, insya Allah kita akan bantu untuk menjawabnya. Saya kira seperti ini apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini dalam pembinaan kita hari ini. Semoga para marketer, para perwakilan ataupun calon-calon marketer ataupun calon-calon perwakilan senantiasa aktif untuk syiar Baitullah, senantiasa mengajak orang kepada Baitullah. Apatah lagi kan seat itu semakin berkurang, ya. Kita diam-diam di grup, tiba-tiba sold out, tiba-tiba habis. Ya.
Itu karena kalian tidak cepat pergerakannya. Ya, itu ada marketer tidak pernah bertanya, tapi dia kirim 10 jamaah, dia kirim 5 jamaah. Ya, ya seperti itu ya. Banyak banyak marketer kita diam-diam semuanya. Tapi ya mereka tidak berhenti untuk mengirim jamaah. Ya, karena mereka betul-betul bersyiar, ya, betul-betul menjadi pejuang Baitullah dan senantiasa mensyiarkan Baitullah dimanapun dia berada. Ya, bisa. Ya, Nyerahin oke. Pak Semuanya kamera. kalau bisa membuka videonya. Ya, nanti kita bisa saling silaturahim antara Pas. marketer satu dan yang lainnya. Apalagi ini seluruh Indonesia. Ya, Ya, oke. Insya Allah nanti kita akan pembinaan berdasarkan provinsinya, insya Allah. Ya, tunggu jadwalnya. Sudah Ustaz? Yang bergabung 142, Masya Allah. Takbir. Ya. Kita hafalkan ya, yang sering diucapkan oleh jemaah MHU ketika tiba di Arab Saudi atau yel-yel. Ya. MHU. MHU. 1 juta jamaah. MHU. 1 juta jamaah. Berangkat terus. Takbir. Berangkat terus. Allahu Akbar. Allahu Ya. Akbar. Baik. Masya Allah, luar biasa. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kita tutup pertemuan pada hari ini, pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.